Selamat datang di channel Kisah Teddy, tempat di mana setiap cerita membawa kita dalam perjalanan mendalam untuk menemukan makna kehidupan. Hari ini, kita akan menyusuri langkah-langkah Teddy, seorang pemuda yang merasa biasa-biasa saja di tengah dunia yang penuh dengan pencapaian dan kesuksesan. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh, Teddy berusaha memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi ketika dia mulai mencari jati diri di tengah rutinitas yang membosankan? Mari kita simak perjalanan inspiratif ini, di mana setiap tantangan dan momen renungan menjadi bagian dari metamorfosis menuju keindahan yang lebih besar. Siapakah Teddy, dan apa yang akan dia temukan dalam pencariannya? Yuk kita mulai. Teddy adalah sosok pemuda yang tidak pernah menonjol dalam kerumunan. Ia tidak terlalu cerdas, tidak atletis, dan tidak memiliki bakat seni yang mencolok. Ia merasa dirinya hanyalah titik kecil di tengah dunia yang luas dan ramai. Setiap kali melihat pencapaian teman-temannya, ada yang diterima bekerja di perusahaan bergengsi, ada yang membuka bisnis sendiri, dan ada yang mengubah hobi menjadi profesi. Teddy semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia sering bertanya-tanya, kapan giliran hidupku berubah? Ataukah aku memang ditakdirkan menjadi seseorang yang biasa-biasa saja? Sehari-hari, rutinitas hidupnya tidak pernah berubah. Bangun pagi, bekerja seadanya, pulang dengan perasaan kosong, dan menghabiskan malam dengan menggulir layar ponsel. Kehidupannya terasa seperti mesin otomatis, bergerak tanpa arah dan tanpa jiwa. Setiap akhir pekan, ia bertemu teman-temannya hanya untuk semakin merasa tertinggal. Mereka membicarakan karier, perjalanan ke luar negeri, atau proyek besar yang sedang dikerjakan. Semua hal yang terasa begitu jauh dari jangkauan Teddy. Di dalam hatinya, Teddy sering merasa rapuh dan terasing. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri karena terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Di setiap percakapan dan interaksi, Teddy selalu merasa kurang cerdas, kurang menarik, dan kurang layak untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup. Semakin ia mencoba menutup kelemahannya, semakin ia tenggelam dalam bayang-bayang orang lain. Suatu malam, setelah sebuah reuni kecil bersama teman-teman lamanya, Teddy pulang dengan pikiran kacau. Di perjalanan, hujan turun dengan deras, seakan menambah berat langkahnya. Setiap tetes hujan yang membasahi tubuhnya terasa seperti ejekan bagi hatinya yang penuh kekecewaan. Ia berhenti di sebuah taman kecil di dekat rumahnya, duduk di bawah pohon besar, dan menatap langit malam yang mendung. Dalam keheningan itu, perasaan asing muncul dalam dirinya. Teddy mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya tujuan hidupku? Untuk apa aku di sini kalau hanya sekadar menjalani hari demi hari tanpa makna? Pikirannya berkelana, mencari jawaban yang seolah tak pernah jelas. Ia sadar bahwa selama ini hidupnya hanya mengikuti arus. Ia menjalani rutinitas tanpa arah, seperti seorang penumpang di kapal tanpa kompas. Teddy merasa terperangkap, tetapi tidak tahu harus kemana mencari jalan keluar. Seolah ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, sesuatu yang ia sendiri tidak bisa pahami. Ia mulai menyadari bahwa masalah terbesar dalam hidupnya bukan sekadar apa yang ia capai atau tidak capai, tetapi perasaan kosong yang terus menggerogoti batinnya. Teddy menatap tetesan air hujan yang jatuh dari dedaunan. Saat itu, satu pertanyaan sederhana muncul dalam pikirannya. Apakah aku benar-benar sudah mengenal diriku sendiri? Untuk pertama kalinya dalam hidup, Teddy merasa perlu berhenti sejenak dan merenungi perjalanan hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin, selama ini, ia terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, sehingga lupa mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Sesaat, ia merasa takut. Takut bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu menjadi bayang-bayang orang lain dan melupakan hakikat dirinya sendiri. Dalam keheningan taman itu, Teddy berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus mulai mencari jati diri. Entah bagaimana caranya, ia tahu bahwa sesuatu harus berubah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi atau berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi ia merasa bahwa ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Dan disitulah,
Tanpa ia sadari, langkah pertama perubahan dimulai. Hari itu, Teddy berjalan tanpa tujuan di sebuah taman dekat rumahnya. Angin sepoi-sepoi mengusap wajahnya, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia tidak tahu mengapa langkah kakinya membawanya ke sini, seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Saat sedang melangkah, ia tiba-tiba melihat seekor ulat kecil merayap pelan di daun. Di sebelah ulat itu, tergantung sebuah kepompong mungil yang tampak sunyi. Teddy berjongkok dan menatap kepompong itu lama. Ada sesuatu yang aneh namun memikat dalam pemandangan tersebut. Sebuah proses yang tersembunyi, nyaris tak terlihat, tetapi penuh makna. Ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ulat kecil itu suatu hari bisa berubah menjadi makhluk seindah kupu-kupu. Di dalam benaknya, ia merasa ada pesan samar yang coba disampaikan oleh alam kepadanya. Tapi ia belum bisa memahaminya. Saat Teddy larut dalam pikirannya, seorang pria tua dengan janggut putih berjalan mendekat. Pria itu membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. Dengan senyum hangat, pria tua itu memperhatikan Teddy dan berkata, "Indah, bukan? Ulat dan kepompong selalu menyimpan pelajaran berharga." Teddy tersenyum tipis, meski hatinya penuh kebingungan. Kenapa ulat harus menjadi kepompong dulu untuk menjadi kupu-kupu? Bukankah itu proses yang panjang dan melelahkan? Tanyanya dengan nada ragu, seakan pertanyaannya mencerminkan keresahan batinnya sendiri. Pria tua itu duduk di sebelah Teddy dan mulai bercerita. "Tahukah kamu, banyak orang ingin langsung terbang seperti kupu-kupu, tanpa pernah mau melewati fase kepompong? Mereka ingin keindahan, tapi tidak mau melalui proses. Padahal, tidak semua keindahan muncul seketika. Sama seperti ulat ini, kita semua membutuhkan waktu di dalam kepompong kita masing-masing." Teddy mendengarkan dengan seksama, seolah setiap kata pria itu membuka sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Kepompong itu terlihat sunyi dan gelap, tapi di dalamnya, ulat sedang mempersiapkan sayapnya. Tak ada yang bisa melihat proses itu dari luar, dan bahkan ulat itu sendiri mungkin tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi percayalah, ketika saat itu datang, sayapnya akan siap, dan ia akan terbang. Kata-kata pria tua itu menusuk jauh ke dalam hati Teddy. Ia mulai menyadari sesuatu. Mungkin selama ini ia terlalu terburu-buru ingin melihat hasil tanpa menghargai proses. Ia selalu merasa iri dengan orang lain yang sudah terbang, padahal mungkin mereka juga pernah melalui fase kepompong mereka sendiri. Fase yang tidak ia ketahui dan tidak terlihat oleh siapapun. Teddy menunduk dan menatap kepompong di hadapannya sekali lagi. Kepompong itu tampak rapuh dan tidak bergerak. Tapi kini, ia melihatnya dengan cara yang berbeda. Kepompong itu bukanlah simbol keterbatasan, melainkan sebuah proses yang penuh harapan. Setiap hari yang dihabiskan di dalamnya adalah hari di mana sesuatu di dalam sedang tumbuh dan mempersiapkan diri. Jadi, maksudnya, Teddy bergumam, mungkin saat ini aku juga sedang berada dalam kepompongku sendiri? Pria tua itu tersenyum bijak. Benar sekali, anak muda. Jangan terburu-buru. Ketahuilah bahwa perubahan besar seringkali terjadi di balik layar, jauh dari pandangan orang lain. Tidak semua orang bisa melihat perjuanganmu, tapi bukan berarti perjuanganmu sia-sia. Seperti kepompong itu, perjalananmu saat ini mungkin tampak sunyi dan tidak berarti. Tapi saat waktunya tiba, kamu akan terbang dengan indah. Kata-kata itu menggema di dalam jiwa Teddy. Ia mulai merasa bahwa tidak apa-apa jika dunia belum melihatnya, dan tidak apa-apa jika prosesnya tidak instan. Seperti ulat dalam kepompong, ia hanya perlu mempercayai bahwa setiap usaha kecil yang ia lakukan adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saat pria tua itu berdiri dan berjalan pergi, Teddy merasa seakan sebuah beban besar terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa terburu-buru untuk mengejar sesuatu yang belum tiba. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa tidak apa-apa berada dalam fase kepompong. Karena di dalam keheningan itu, sesuatu sedang tumbuh dan mempersiapkan diri. Sesuatu yang, pada saatnya nanti, akan terbang dan bersinar indah. Mungkin, pikir Teddy sambil tersenyum kecil,
Aku hanya butuh lebih banyak waktu di dalam kepompongku. Perubahan tidak pernah mudah. Teddy tahu itu sejak ia memutuskan untuk memperbaiki dirinya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa prosesnya akan terasa seperti berjalan dalam kabut, pelan, samar, dan tanpa kepastian. Setiap hari, Teddy berusaha membuat langkah-langkah kecil untuk mengubah cara pandangnya. Ia mulai bangun lebih pagi, membaca buku pengembangan diri, dan menonton video motivasi. Di sela-sela waktunya, ia mengikuti seminar daring yang mengajarkan tentang kepercayaan diri dan cara mengenali potensi diri. Namun, semua itu terasa seperti tetesan air di tengah gurun. Perlahan tapi seolah tidak cukup berarti. Tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Orang-orang di sekitarnya tidak memuji usahanya. Mereka tidak melihat perbedaannya. Teddy masih dianggap sebagai orang yang sama. Pemuda pendiam yang selalu berada di pinggiran. Teddy mencoba untuk tidak peduli. Perubahan adalah perjalanan pribadi. Ia meyakinkan dirinya. Tapi di balik semua itu, ia merasakan kesepian. Dunia tidak pernah memberinya tepuk tangan atas langkah-langkah kecil yang ia ambil. Teman-temannya tetap menganggapnya seperti dulu, seakan usaha kerasnya tak pernah ada. Ketika ia memberanikan diri mengikuti acara diskusi dan mencoba berbicara, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Saat ia mencoba melamar pekerjaan yang lebih baik, balasan yang ia terima hanyalah penolakan. Semua ini membuatnya bertanya-tanya, apakah aku sedang berjalan di jalan yang benar? Ataukah aku hanya membuang-buang waktu? Dalam kesunyiannya, Teddy merasa seperti kepompong yang tertutup rapat, tidak terlihat, tidak dihargai, dan seolah terjebak di dalam kegelapan. Suatu malam, setelah seharian penuh usaha yang tak membuahkan hasil, Teddy terduduk di kamarnya. Ia menatap buku hariannya yang terbuka, pena tergeletak di atasnya, tetapi tidak ada satupun kata yang mampu ia tulis. Seolah-olah seluruh energi yang ia kumpulkan perlahan memudar. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Gumamnya dengan suara rendah, nyaris berbisik kepada dirinya sendiri. Ia mulai meragukan proses yang ia jalani. Di dalam pikirannya, muncul pertanyaan-pertanyaan mengganggu. Bagaimana jika aku tetap menjadi seperti ini selamanya? Bagaimana jika usaha ini tidak ada gunanya? Tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan. Keheningan yang terasa berat dan menyesakan. Setiap orang ingin hasil yang cepat, termasuk Teddy. Ia ingin bisa bangun suatu pagi dan melihat dirinya berbeda, lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih berarti. Tetapi, kenyataan tidak seindah itu. Perubahan adalah proses panjang, dan setiap langkah kecil yang ia ambil terasa seperti percikan api yang nyaris padam sebelum sempat menyala terang. Namun, di tengah keraguan itu, ada sebuah suara kecil di dalam dirinya, suara yang jarang ia dengarkan selama ini. Apa sebenarnya tujuanmu? Apakah kau ingin berubah hanya demi diakui oleh orang lain, atau demi menjadi seseorang yang lebih baik untuk dirimu sendiri? Teddy terdiam, membiarkan pertanyaan itu menggema di dalam hatinya. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan. Ia berharap dunia segera melihat perubahan dalam dirinya dan mengakui usahanya. Tapi sekarang, ia mulai menyadari bahwa perubahan sejati tidak memerlukan penonton. Kepompong tidak butuh pujian untuk berubah menjadi kupu-kupu, pikirnya. Ia hanya butuh waktu. Dengan napas panjang, Teddy menyadari bahwa semua langkah kecil yang ia lakukan mungkin tidak tampak berarti sekarang. Tapi siapa bilang perubahan besar selalu terlihat dari luar? Mungkin, seperti ulat yang meringkuk dalam kepompongnya, ia sedang mengalami perubahan besar di dalam, perubahan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan bahkan oleh dirinya sendiri. Malam itu, Teddy menutup buku hariannya dengan perasaan sedikit lebih tenang. Ia sadar bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari prosesnya. Ia memilih untuk terus berjalan, bukan demi mendapatkan pengakuan, tetapi demi dirinya sendiri. Besok pagi, ia berjanji untuk bangun dan melanjutkan perjalanannya, meskipun dunia mungkin tidak peduli, meskipun orang-orang tidak melihatnya, dan meskipun hasilnya belum tampak. Aku sedang berada dalam kepompongku, pikir Teddy dengan senyum kecil.
Dan tidak apa-apa jika dunia belum melihatku sekarang. Pada waktunya, aku akan terbang. Proses perubahan adalah perjalanan sunyi, seperti kepompong yang tersembunyi dalam daun. Tapi di balik kesunyian itu, ada kekuatan yang sedang tumbuh, dan Teddy tahu bahwa ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Perjalanan menuju perubahan sering kali dipenuhi dengan cahaya harapan, tetapi juga tidak terhindar dari kegelapan yang mengintai. Teddy merasakannya saat ini. Setelah berbulan-bulan berjuang, langkah-langkah kecil yang dia ambil tampak semakin berat. Semangat yang dulunya berkobar kini mulai pudar, tergerus oleh serangkaian kegagalan yang menyakitkan. Dalam perjalanan ini, ia menghadapi krisis yang membuatnya ragu dan hampir menyerah. Teddy duduk di pinggir tempat tidurnya, menatap kosong ke dinding. Ia merasa terjebak di antara dua dunia, satu yang penuh harapan dan satu lagi yang menjeratnya dalam kekecewaan. Beberapa minggu terakhir telah menjadi ujian yang berat. Ia berusaha melamar pekerjaan baru, tetapi setiap aplikasi yang dia kirim berakhir dengan penolakan. Setiap email yang tidak berbalas terasa seperti cambukan yang menyakitkan, mengingatkannya akan ketidakmampuannya. Apakah aku ini benar-benar bodoh? Pikirnya. Suara batinnya berbisik dengan nada skeptis, mengisi kepalanya dengan keraguan. Mengapa aku terus melakukannya jika hanya mendapatkan penolakan? Bukankah lebih baik menyerah dan kembali ke zona nyaman? Ketika malam tiba, Teddy terbaring dalam gelap, merenungkan semua yang telah ia lalui. Seakan setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya lebih jauh dari tujuan. Kekecewaan semakin dalam, menyelimuti hatinya dengan rasa putus asa yang tak tertahankan. Di luar jendela, bintang-bintang berkelap-kelip, tetapi bagi Teddy, semuanya tampak redup, seakan tak mampu memberikan harapan. Kepompong, itu adalah gambaran yang terus terbayang di benaknya. Tapi kini, kepompong itu terasa seperti penjara. Teddy merasa terisolasi, tersembunyi dari dunia luar. Dalam kegelapan pikirannya, ia merasa tidak dihargai dan diabaikan. Teman-temannya tampak terus maju, sukses dalam karier dan hubungan mereka, sementara ia terjebak dalam siklus keraguan. Kenapa aku tidak bisa menjadi seperti mereka? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Perasaan cemburu dan kesepian menyatu dalam hatinya. Setiap kali ia melihat teman-temannya merayakan pencapaian, rasa putus asanya semakin mendalam. Teddy mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak memiliki kemampuan untuk berubah, bahwa semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Krisisnya mencapai puncaknya ketika ia menghadapi kegagalan besar dalam sebuah wawancara kerja yang sangat ia harapkan. Dengan penuh harapan, Teddy telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ia berlatih menjawab pertanyaan, meneliti perusahaan, dan mengenakan pakaian terbaiknya. Namun, ketika saatnya tiba, ia merasa terjebak oleh kecemasan yang melumpuhkan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tampak salah. Setiap jawaban terasa tidak memadai. Ketika keputusan akhirnya diumumkan, hatinya hancur saat mendengar bahwa ia tidak diterima. Di antara orang-orang yang disambut dengan hangat, ia merasa seolah ia adalah satu-satunya yang ditolak. Perasaan kecewa itu membanjirinya, dan di sanalah Teddy menemukan dirinya di titik terendah. Ia merasa seperti kepompong yang tidak pernah akan bisa menjadi kupu-kupu. Di malam yang sunyi itu, Teddy menatap langit, merasakan kehampaan yang menyakitkan. Dalam ketidakberdayaannya, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Mungkin semua ini hanya mimpi buruk. Aku seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana jika aku tidak ditakdirkan untuk lebih? Suara skeptis dalam hatinya berusaha meyakinkannya untuk menyerah. Namun, di balik semua keraguan itu, ada suara lain. Suara yang telah dibangkitkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Suara itu berbisik, "Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan siapa dirimu. Kegagalan adalah bagian dari proses. Teruslah bergerak." Teddy tahu bahwa ini adalah momen penting. Dia bisa memilih untuk menyerah dan kembali ke rutinitasnya yang nyaman, atau dia bisa berjuang satu langkah lagi. Dalam kegelapan yang menyelimutinya, ia merasa seperti ada cahaya kecil yang berusaha menembus kabut. Mungkin ini adalah ujian, pikirnya. Mungkin aku perlu melalui semua ini untuk menemukan kekuatanku yang sejati. Dengan napas dalam-dalam, Teddy berusaha mengumpulkan sisa-sisa harapannya.
Ia mengambil pena dan kertas, menulis segala keraguan dan rasa sakitnya. Dalam setiap kata, ia mencurahkan semua beban yang ia pikul, berharap bisa menemukan kejelasan dalam kekacauan. Saat ia menulis, perlahan-lahan, ia menyadari bahwa semua perasaan ini, kesedihan, kekecewaan, dan keraguan, adalah bagian dari perjalanan menuju perubahan. Mungkin tidak semua orang bisa memahami proses ini, tetapi ia tidak sendirian. Semua orang memiliki kepompong mereka sendiri, dan mungkin hanya dengan waktu dan usaha, setiap kepompong akan retak dan mengungkapkan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Teddy menutup buku hariannya dengan semangat yang baru. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Ia akan terus melangkah, meski dalam kegelapan, sampai ia menemukan cahaya yang menunggu di ujung jalan. Dengan tekad yang menguat, ia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Meskipun langkahnya berat, ia yakin bahwa di balik kepompong ini, ada masa depan yang lebih cerah menunggu untuk ditemukan. Setelah melewati kegelapan dan ketidakpastian, Teddy merasakan adanya cahaya yang mulai menyelinap ke dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang semula tampak samar kini mulai menunjukkan wujudnya. Setiap langkah kecil yang ia ambil terasa semakin berarti, meskipun ia masih berada dalam proses panjang untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Di suatu pagi yang tenang, Teddy duduk di bangku taman, menghirup udara segar. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan permainan bayangan yang menari di sekelilingnya. Dalam keheningan itu, ia mulai merenungkan perjalanan yang telah dilalui. Setiap momen, baik suka maupun duka, berperan dalam membentuk siapa dirinya kini. Dengan mata yang terbuka lebar, Teddy menyadari bahwa dia tidak lagi merasa terjebak. Terdapat kedamaian dalam dirinya, sebuah pemahaman yang mengajarkan bahwa perubahan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Aku tidak perlu melihat hasilnya saat ini juga, pikirnya. Apa yang kuperjuangkan tidak selalu harus terlihat oleh orang lain. Sambil menatap ke arah langit biru, ia teringat pada kisah yang diceritakan pria tua itu tentang metamorfosis kupu-kupu. Teddy mengingati setiap detail tentang kepompong dan ulat, dan bagaimana proses itu tak pernah mudah. Dalam pikirannya, ia membayangkan kepompong yang mulai retak, menandakan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di dalamnya. Setiap retakan dalam hidupku adalah tanda bahwa aku sedang menuju sesuatu yang indah, bisik Teddy pada diri sendiri. Rasa optimisme muncul, mengisi ruang kosong di hatinya yang sebelumnya diliputi ketidakpastian. Dia mulai memahami bahwa bahkan dalam proses yang tampaknya sulit dan membingungkan, ada keindahan yang akan terungkap pada waktu yang tepat. Seiring berjalannya hari, Teddy mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ketika ia berbicara dengan orang lain, ia merasakan kepercayaan diri yang baru. Ia tidak lagi merasa perlu membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi lebih kepada menerima siapa dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Setiap kali ia menyemangati temannya atau memberikan dukungan, ia merasakan kebahagiaan yang tulus. Dia mulai berbagi cerita tentang perjalanannya dengan orang-orang di sekitarnya. Saat teman-teman mengamati perubahan dalam sikapnya, mereka mulai mendekat. Ada sesuatu yang berbeda tentangmu, Teddy, salah satu temannya berkomentar. Dan untuk pertama kalinya, Teddy merasa bangga. Dia menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Di suatu sore, saat Teddy kembali ke taman di mana ia pertama kali mendengar kisah tentang kupu-kupu, ia melihat pria tua itu duduk di tempat yang sama. Teddy merasa terdorong untuk menghampirinya, ingin berbagi semua perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Pria tua itu tersenyum saat melihat Teddy. "Apa kabar, pemuda?" tanyanya. Tatapan bijaksana menyiratkan pengetahuan yang lebih dalam. Teddy berbagi cerita tentang perjalanan transformasinya, bagaimana ia mulai merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, dan setelah Teddy selesai berbicara, ia berkata dengan lembut, "Kupu-kupu tak pernah tahu kapan sayapnya siap, tetapi saat waktu itu tiba, ia akan terbang." Kata-kata ini bergema di hati Teddy.
Dia memahami bahwa perjalanan ini adalah proses yang tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah membawa pelajaran yang berharga. Dia kini merasa lebih sabar, lebih bijaksana, dan tidak lagi mudah terpancing oleh emosi negatif. Setiap hari, saat Teddy melangkah maju, ia berusaha untuk menerima perubahan yang datang kepadanya dengan terbuka. Ia belajar bahwa kehidupan adalah tentang pertumbuhan dan penerimaan, bukan tentang kesempurnaan. Dia memahami bahwa setiap kegagalan adalah peluang untuk belajar, dan setiap keberhasilan, tidak peduli seberapa kecil, adalah langkah menuju ke arah yang benar. Dengan setiap retakan yang ia lihat di kepompongnya, Teddy merasakan harapan baru untuk masa depannya. Dia tahu bahwa ia tidak sendirian. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, dan prosesnya tidak selalu mudah. Tetapi di balik setiap kepompong, ada potensi yang menunggu untuk terbang. Seiring Teddy melanjutkan perjalanannya, rasa syukur mulai mengisi hatinya. Ia bersyukur atas setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, karena semuanya berkontribusi pada siapa dia sekarang. Dalam setiap momen perenungannya, ia menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan, bersiap untuk membuka sayapnya, dan terbang ke arah masa depan yang lebih cerah. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, pikirnya. Aku akan terus melangkah, dengan keyakinan bahwa semua ini akan membawaku pada tujuan yang lebih indah daripada yang pernah kubayangkan. Dan dengan tekad yang baru, Teddy bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya, yakin bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah berbulan-bulan menjalani proses transformasi, saat yang dinanti-nanti oleh Teddy akhirnya tiba. Seakan semua usaha dan ketekunannya terakumulasi menjadi satu momen yang sempurna, hidupnya memasuki babak baru yang penuh harapan. Ia merasakan kegembiraan dan kecemasan bersatu dalam jiwanya, seperti dua sayap kupu-kupu yang siap untuk mengangkatnya terbang ke angkasa. Suatu pagi yang cerah, Teddy mendapatkan telepon dari sebuah perusahaan yang selama ini ia impikan. Suara di ujung telepon mengundangnya untuk wawancara. Peluang yang selama ini terasa seperti angan-angan. Jantungnya berdegup kencang, pikiran berputar cepat dalam kepalanya. Apakah ia siap? Apakah semua usaha dan pengorbanannya akan terbayar? Teddy teringat akan kata-kata pria tua di taman. Kupu-kupu tak pernah tahu kapan sayapnya siap. Dalam momen itu, Teddy menyadari bahwa dia telah mempersiapkan dirinya. Dia telah melalui proses kepompong, mengalami kesedihan, kegagalan, dan perubahan. Semua pengalaman itu membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih bijaksana. Dia tidak bisa menunggu kesempatan seperti ini datang lagi, saatnya untuk terbang. Hari wawancara tiba, dan Teddy merasa lebih siap daripada sebelumnya. Dia mengenakan pakaian yang membuatnya merasa percaya diri dan menatap cermin dengan mata yang bercahaya. Dalam perjalanan ke lokasi wawancara, setiap langkah terasa lebih ringan, seolah-olah dia melangkah di atas awan. Teddy merasakan aliran energi positif mengelilinginya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa dia tidak hanya layak, tetapi juga siap untuk mengambil langkah besar ini. Saat dia memasuki ruangan wawancara, dia merasa bersemangat. Pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari bibir pewawancara, dan Teddy menjawab dengan keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Dia berbagi tentang perjalanannya, bagaimana dia telah belajar untuk tidak hanya melihat dunia dari sudut pandang orang lain, tetapi juga untuk memahami dirinya sendiri. Teddy merasakan koneksi yang kuat dengan pewawancara, seolah-olah mereka berbagi visi yang sama. Kamu memiliki potensi yang luar biasa, ucap pewawancara dengan senyuman. Saat mendengar kata-kata itu, Teddy merasa terangkat. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak mengabaikan peluang ini. Dia tahu bahwa kesempatan ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari proses panjang yang membawanya ke titik ini. Setelah wawancara selesai, Teddy berjalan keluar dengan perasaan lega dan bahagia. Dia merasa bahwa apapun hasilnya, perjalanan yang dia jalani sudah lebih dari cukup. Di sepanjang jalan pulang, dia merefleksikan semua yang telah dia lalui. Bagaimana keraguannya dulu menggenggamnya, dan bagaimana dia kini dapat merasakan kebebasan yang sesungguhnya.
Dia teringat saat-saat di mana dia merasa seperti kepompong yang terkurung, tidak terlihat oleh dunia. Namun sekarang, ia telah melampaui semua itu. Dia mulai mengerti bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, tetapi hasil dari perjalanan yang penuh dedikasi dan ketekunan. Aku tidak hanya mencari pengakuan dari orang lain, pikirnya. Aku telah menemukan diriku sendiri dalam proses ini. Teddy merasakan rasa syukur yang mendalam. Dia bersyukur atas semua pelajaran yang ia peroleh, dan atas semua orang yang telah mendukungnya sepanjang jalan. Ketika beberapa hari kemudian Teddy menerima berita bahwa dia diterima bekerja, kegembiraan meluap-luap dalam dirinya. Dia terbangun dengan senyum lebar di wajahnya, seolah-olah dunia terbuka lebar di depan matanya. Teddy merasa seperti kupu-kupu yang akhirnya bisa merasakan hembusan angin di sayapnya, siap untuk menjelajahi dunia baru. Di tempat kerja yang baru, ia menemukan diri dikelilingi oleh orang-orang yang inspiratif dan penuh semangat. Teddy merasa dihargai, dan setiap hari terasa seperti petualangan baru. Dia berbagi cerita tentang perubahannya, dan teman-teman barunya terkesan dengan ketekunan dan semangatnya. Dengan setiap langkah baru yang diambil, Teddy merasa semakin yakin dan percaya diri. Aku telah melalui kepompongku, bisiknya kepada dirinya sendiri. Sekarang, saatnya untuk terbang. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Teddy mengerti bahwa ini baru permulaan. Dia menyadari bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari perjalanan batin yang telah ia lalui. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki jalan mereka sendiri, dan yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai proses tersebut. Teddy menulis di buku hariannya dengan penuh semangat. Perubahan adalah kekuatan, dan terbang adalah kebebasan. Aku akan terus mengingat untuk tidak hanya terbang tinggi, tetapi juga untuk tetap menyentuh tanah dengan rendah hati. Dia tersenyum, siap untuk menghadapi masa depan dengan segala tantangannya. Momen terbangnya kupu-kupu telah tiba, dan Teddy tahu bahwa di atas sana, langit adalah batasnya. Ketika Teddy melihat ke cermin pada pagi yang cerah itu, ia tidak hanya melihat sosoknya yang baru, ia melihat gambaran dari perjalanan panjang yang telah ia jalani. Setiap lekuk wajahnya bercerita tentang ketekunan dan pengorbanan. Setiap senyuman adalah tanda dari kebangkitan jiwa. Dia kini memahami bahwa makna hidup bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi proses perubahan yang melelahkan, namun memperkaya. Dalam keheningan, Teddy merenungkan setiap pelajaran yang telah dia serap. Proses kepompong yang dahulu terasa menyiksa kini menjadi simbol kekuatan. Ia sadar bahwa dalam setiap perjalanan hidup, ada fase yang harus dilalui. Fase di mana kita merasa terjebak, tak terlihat, atau tidak dihargai. Namun, saat ini, ia merasakan kebijaksanaan dalam pengalamannya. Tidak semua hal bisa dipaksakan atau dipercepat, pikirnya. Teddy tahu bahwa setiap individu memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Proses yang ia jalani telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana. Dia mengerti bahwa menunggu bukanlah sebuah pemborosan waktu, melainkan kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Saat menulis di buku hariannya, Teddy merasa gelora semangat mengalir dalam dirinya. Dia ingin menyampaikan pesannya kepada dunia, kepada siapa saja yang merasa terjebak dalam kepompong ketidakpastian. Teddy menulis, setiap orang punya waktu kepompongnya sendiri. Jangan tergesa-gesa, karena proses itulah yang akan membentuk sayapmu. Kalimat itu menjadi mantra kehidupannya, sebuah pengingat akan kekuatan dari perjalanan yang dijalani. Dia menyadari bahwa setiap retakan dalam hidupnya, setiap kegagalan, adalah tanda bahwa ia sedang menuju sesuatu yang lebih indah. Seperti kupu-kupu yang membutuhkan waktu untuk meretas kepompongnya, demikian juga dirinya. Teddy belajar untuk menghargai setiap momen, bahkan yang tampaknya menyakitkan. Dia memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari proses penyembuhan, dan dalam kesabaran terdapat kekuatan yang tidak terduga. Teddy mulai menyadari bahwa transformasi bukan hanya sekadar tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menemukan diri di sepanjang perjalanan. Dia menyadari bahwa hidup adalah tentang berani menghadapi ketidakpastian,
untuk tetap melangkah meskipun langkah itu terasa berat. Dia merasakan kehadiran jiwanya yang sejati, siap untuk menjelajahi dunia dengan segala keindahan dan tantangannya. Dengan hati yang terbuka, Teddy menatap masa depan. Ia bertekad untuk berbagi perjalanan ini dengan orang-orang di sekitarnya, memberi inspirasi kepada mereka yang mungkin merasa terjebak dalam rutinitas hidup. Kita semua adalah kupu-kupu yang sedang dalam proses metamorfosis, ia tulis. Setiap orang memiliki keunikan dan potensi yang menunggu untuk terungkap. Ketika malam tiba dan langit dipenuhi bintang, Teddy keluar untuk merenungkan semua yang telah dia alami. Dia merasakan angin malam yang lembut membelai wajahnya, mengingatkannya akan kebebasan yang baru saja ditemukan. Dalam keheningan, dia berbisik kepada bintang-bintang, "Aku siap untuk terbang. Aku siap untuk menjalani hidup ini dengan penuh keberanian dan cinta." Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, kekecewaan, dan momen di mana rasa putus asa akan menghampiri. Namun, dengan setiap pengalaman, ia akan tumbuh lebih kuat. Teddy berjanji untuk tidak melupakan pelajaran berharga ini, bahwa setiap langkah kecil membawanya lebih dekat kepada diri yang sebenarnya. Akhirnya, dengan segenap rasa syukur, Teddy menulis satu kalimat terakhir di buku hariannya. "Perubahan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Kupu-kupu tidak pernah terburu-buru, dan aku juga tidak." Dia menutup bukunya, merasa bahwa hidup adalah sebuah karya seni yang selalu dalam proses penyempurnaan. Dengan keyakinan baru dan semangat yang membara, Teddy siap menyambut setiap hari baru dengan hati yang terbuka, siap untuk terbang menuju cakrawala yang tak terbatas. Jika Anda menikmati kisah Teddy ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Bagikan juga pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai jumpa di kisah Teddy berikutnya.